Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bisa kembali belajar Alkitab bersama-sama. Dan di saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang pertama. Dua hal yang akan kita pelajari tentang kebesaran Allah dan juga tentang kita manusia yang begitu dikasihi oleh Allah yang Dia ciptakan dalam gambar dan rupanya. Oleh karena itu, kita akan merenungkannya bersama-sama, membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Sebelumnya, kita nyanyikan satu pujian, satu ayat saja dari lagu KPTK nomor 14. Sungguh besar Kau Allah. Ayat yang pertama saja. Bila kulihat bintang kemelapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Allah, kita begitu sungguh luar biasa besarnya. Kita melihat itu ketika hari ini kita renungkan tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini beserta isinya dan kita manusia. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, Kejadian pasalnya yang pertama. Kita akan membaca ayat per ayat dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Ayat yang pertama dikatakan di sini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di sini kita melihat bahwa dunia yang ada ini, yang kita lihat saat ini, memiliki permulaan. Dan permulaannya ini bukan oleh karena sebuah kebetulan atau sebuah ledakan yang besar, seperti teori Big Bang mengatakan, yang kemudian ada teori evolusi, di mana dunia ini, bumi ini, bahkan manusia berevolusi, segala sesuatunya berevolusi. Tapi Sang Pencipta, yaitu Tuhan sendiri, memberitahukan kepada kita bahwa pada mulanya Ia sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Dan di sini kita melihat pada masa itu ketika Ia menciptakan langit dan bumi, bumi masih belum berbentuk, masih kosong. Kemudian ada gelap gulita, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini menunjukkan bahwa juga roh Allah, yaitu Roh Kudus, itu bekerja juga di dalam penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya. Kita lanjutkan, masih di hari yang pertama ketika dikatakan di ayat 3-5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Dan di sini kita melihat betapa besarnya kuasa Allah. Karena nanti kita akan melihat terus-menerus dikatakan bahwa Allah berfirman atau berfirmanlah Allah. Nah, ini yang kita sebut sebagai divine fiat. Artinya kuasa dari firman Allah. Allah menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman. Dia berkuasa. Oleh karena itu hanya dengan cara berfirman segala sesuatunya terjadi. Dan di sini kita melihat ketika Dia berfirman di hari yang pertama, lalu terang itu jadi. Lalu Dia dipisahkan gelap dengan terang. Kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin ada terang tanpa matahari, tanpa bulan, tanpa bintang-bintang? Allah dapat menciptakan terang bahkan tanpa alat-alat penerang. Nah, Dia adalah Allah. Okay? Dan ini yang terjadi di hari yang pertama. Kemudian ayat
6 sampai ayat ke-8 menceritakan tentang hari yang kedua. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Segala air. Air yang ada di mana? Air yang mana yang akan dipisahkan oleh cakrawala? Nah, cakrawala ini adalah yang kita bisa lihat di atas sana, tempat burung-burung terbang, dan kita melihat ada awan di sana. Nah, itu adalah cakrawala. Lalu air apa yang dipisahkan? Kalau kita melihat ayat 7 dikatakan, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dan cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Nah, ini menunjukkan bahwa dunia pada masa Allah menciptakannya pertama kali itu berbeda dengan dunia kita saat ini. Artinya, pada masa itu ada kumpulan air di atas dan juga ada kumpulan air di bawah. Saat ini kita tahu bahwa ada kumpulan air di bawah. Tapi kalau dibilang genangan air ada di atas, tidak ada. Yang kita tahu awan. Tapi ini berbeda. Ini air yang ada di atas. Nah, perbedaan ini berakhir atau bermula pada zaman Nuh, ketika nanti air bah diturunkan. Makanya kita akan terus belajar Alkitab pasal per pasal, dan kita akan melihat dan tahu apa yang terjadi sebenarnya, kenapa berubah, kenapa berbeda zaman ketika Allah menciptakan pertama kali dengan apa yang kita rasakan atau kita lihat sekarang. Tapi yang pasti cakrawala yang masih kita lihat sekarang itu masih ada, dan itu adalah ciptaan Allah. Jadi kalau kita melihat langit di sore hari contohnya, di saat senja yang begitu indah, atau di pagi hari, atau bahkan di siang hari kalau kita suka, atau di saat berawan atau tidak ada awan, apapun keadaannya, ketika kita melihat keindahan cakrawala, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ingat bahwa ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan kita begitu berkuasa. Dan itu baru hari yang kedua. Di hari yang ketiga, kita melihat dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Ada beberapa hal yang Tuhan ciptakan. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi di hari yang ketiga Allah pisahkan, kan tadi ada air di bawah, kemudian Allah pisahkan sehingga ada genangan air, lalu ada daratan. Nah, genangan air ini disebut laut, samudra, segala macam yang kita sebut sebagai tempat atau wadah di mana air berada, dan darat. Dan di atas darat ini kita lihat di ayat 11, berfirman Allah kembali dengan kuasa dari firman-Nya, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Di atas daratan Allah hanya berfirman, dia tidak bercocok tanam. Allah tidak mengambil benih tumbuhan dan menanamkannya di dalam tanah, tidak. Tapi dia hanya berfirman, dan tunas-tunas itu tumbuh dengan sendirinya. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah menciptakan segala sesuatunya pada awalnya begitu sangat baik. Tidak ada yang namanya semak belukar. Tumbuh-tumbuhan itu begitu baik. Bahkan mungkin pada saat itu saya percaya seperti bunga mawar itu tidak berduri, karena tidak ada semak belukar. Nanti baru ada semak belukar di pasal 3. Kenapa? Kita akan belajar nanti hari-hari ke depan. Dan kita terus belajar Alkitab bersama-sama, kita akan melihat apa yang terjadi. Tapi pada awalnya semua amat baik. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Sudah hari ketiga, masuk kepada hari yang keempat. Di ayat 14 sampai ayatnya yang ke-19. Kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi kalau hari ini kita melihat matahari, kita melihat bulan di malam hari, bahkan bintang-bintang yang memisahkan hari-hari. Kita tahu sekarang ada hari 24 jam satu hari, kemudian bulan
selama 30 atau 31 hari, atau ada yang 28 hari. Kemudian ada tahun, di mana tahun ada 12 bulan. Nah, ini adalah ciptaan Allah. Jadi ini bukan sebuah hal yang diciptakan oleh manusia setelah berevolusi beberapa puluh tahun. Bahkan dari awal Tuhan sudah merencanakannya. Dia menciptakan matahari dan bulan supaya ada alat penerang, dan selain itu sebagai satu tempat atau poin di mana orang bisa memisahkan hari, minggu, bulan, dan tahun. Jadi semuanya sudah Allah rencanakan dari awalnya. Betapa luar biasanya kuasa Allah. Hikmatnya, pengetahuannya begitu luar biasa, dan rencananya sangat besar dan sangat indah. Lalu dikatakan di ayatnya yang ke-15 dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Di sini kita melihat Tuhan menciptakan segala sesuatunya bagi bumi. Tadi ada air, ada tumbuh-tumbuhan di atas bumi. Seolah-olah pusatnya adalah bumi. Kemudian ada benda-benda penerang yang menerangi bumi. Mengapa Allah membuat seperti ini? Nanti kita akan melihat di ujung cerita untuk siapa semuanya ini dilakukan oleh Tuhan. Dikatakan di ayat 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, kita sebut sebagai matahari, dan lebih kecil untuk menguasai malam, yaitu bulan, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Kembali semuanya amat baik. Sengat matahari yang kita rasakan sekarang begitu panas, pada masa Allah menciptakannya begitu adem, sangat baik. Semuanya telah berubah setelah kejadian pasal 3. Ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Di sini kita melihat bahwa Allah menciptakan binatang-binatang laut, ikan-ikan, segala sesuatu yang ada di air, makhluk hidup yang ada di air Tuhan ciptakan. Nah, kita melihat di sini juga Dia menciptakan yang bisa terbang, burung-burung, unggas, Dia ciptakan. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Kita melihat betapa kalau kita mengikuti kayak contohnya World Discovery, kalau tidak salah, channel yang membahas tentang binatang-binatang yang ada di dunia ini. Kemudian mereka akan pergi ke laut, melihat begitu banyak binatang, bermacam-macam modelnya, bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam jenisnya, bermacam-macam ukurannya, dan setiap jenisnya memiliki aspek-aspek yang berbeda, unik segala macam, warnanya berbeda-beda. Oh, begitu indah. Kita melihat kebesaran ikan paus, begitu luar biasa besarnya. Itu adalah ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan semuanya ini. Makanya ketika kita melihat binatang-binatang ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu besar. Kita harus memuliakan Tuhan. Engkau layak dipuji Tuhan, karena memang kuasa-Mu begitu besar. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Burung-burung juga demikian. Kita melihat berbagai jenis, berbagai warna, berbagai bentuk, berbagai model. Itulah semua ciptaan Tuhan. Kita melihat burung yang begitu indah sekali warnanya. Wah, itu adalah ciptaan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu tidak terjadi karena sebuah kebetulan. Allah yang menciptakannya. Saudara-saudara, Allah menciptakan semuanya baik adanya, dan itu adalah hari yang kelima. Dan kita masuk kepada hari terakhir dari penciptaan, yaitu hari ke-6. Ada dua jenis makhluk yang Tuhan ciptakan di hari yang ke-6. Yang pertama,
Dikatakan di ayat 24, berfirman Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Menjadilah demikian. Makhluk yang pertama yang Tuhan ciptakan di hari ke-6 adalah binatang-binatang yang ada di atas daratan, yang merayap, semua binatang-binatang Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan mereka. Lalu Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu amat baik. Semuanya itu baik Tuhan ciptakan. Harimau, singa, binatang-binatang lainnya yang begitu besar, kecil, segala macam bentuknya. Tuhan ciptakan semuanya. Dan kita melihat ada perbedaan dunia pada masa itu dengan sekarang. Karena pada masa itu nanti kita akan melihat manusia makanannya adalah buah-buahan, sayur-sayuran. Sehingga tidak ada permusuhan antara manusia dengan para binatang. Tapi nanti di zaman Nuh kita tahu bahwa setelah itu, setelah air bah, binatang-binatang akan takut kepada manusia. Karena manusia mulai akan memburu binatang, memakan daging binatang. Tapi di sini masih sangat baik. Maka Allah di ayat ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah. Sekarang dia menciptakan makhluk yang kedua. Dan ini adalah bisa dikatakan klimaksnya, hal yang kita tunggu-tunggu dan yang juga Tuhan ingin sekali lakukan. Karena ini adalah pusat dari segala yang Dia ciptakan. Karena di sini dikatakan apa? Baiklah kita, ingat kata kita di sini. Kita di sini menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Tritunggal. 3 pribadi tetapi hanya satu Allah. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi namun satu Allah. Makanya dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan, termasuk para binatang, yang di dalamnya termasuk kera. Tidak Tuhan ciptakan dalam gambar dan rupa, tapi manusia khusus Tuhan ciptakan dalam gambar dan rupanya, saudara-saudara. Kita ini diciptakan dalam gambar rupa dan rupa Allah. Nenek moyang kita itu bukan kera, karena kera berbeda dengan manusia. Jadi perlu dicatat bahwa gambar dan rupa Allah di sini bukan secara fisik, karena Allah tidak mempunyai fisik. Allah adalah roh. Perlu kita catat bahwa Allah adalah roh. Jadi karena Allah adalah roh, maka gambar dan rupa Allah di sini adalah sebuah karakter yang dimiliki oleh Allah, yang bisa Dia sharingkan atau Dia berikan kepada manusia. Keadilannya, kebaikannya, kejujurannya, kebenarannya, kekudusannya, kesuciannya, hikmatnya. Semuanya ini Dia berikan kepada manusia yang Dia ciptakan. Makanya manusia ini tidak seperti binatang. Binatang hanya mempunyai insting yang kalau dilatih dia bisa melakukan sesuatu yang menurut kita wah, luar biasa. Tapi kita manusia lebih daripada sebuah insting. Karena kita bisa memilih. Kita tahu, kita bisa nilai itu benar atau tidak. Kita mau ikut atau tidak ikut. Walaupun kita bisa melakukannya, belum tentu kita mau melakukan. Itu kita manusia. Tapi kalau binatang, kalau kita latih terus menerus, walau dia tidak bisa berpikir itu benar atau tidak, dia akan lakukan. Karena dia dilatih seperti itu. Itu namanya insting. Tapi kita manusia tidak. Kita tidak hanya memiliki insting. Kita memiliki pikiran yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita bisa memilih. Jadi kita sangat spesial Tuhan ciptakan. Dan dikatakan di sini bahwa ketika Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, lihat apa yang kita miliki lebih dari binatang atau lebih dari ciptaan lainnya. Supaya mereka berkuasa, memiliki dominasi, berkuasa atas apa? Ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi, termasuk kera. Saudara-saudara, nenek moyang kita bukan kera. Itu hanya imajinasi pemikiran manusia yang juga tidak bisa dibuktikan. Sang pencipta yang menciptakan kita mengangkat derajat kita begitu tingginya, melebihi kera. Tapi kita manusia sayangnya menurunkan derajat kita sehingga sama dengan kera.
baiklah kita mengikuti apa Sang Pencipta kata. Kita ini derajatnya lebih tinggi daripada binatang. Tapi bukan berarti kita boleh semena-mena terhadap binatang. Membunuh binatang tanpa sebab, menyiksa mereka, membakar hutan, menebang pohon dengan seenaknya tanpa memelihara segala. Berkuasa di sini berarti kita memelihara mereka, melindungi mereka, memelihara mereka, karena mereka sangat penting juga bagi kita, karena mereka diciptakan oleh Allah untuk kita. Lihat bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya, sehingga ketika dia ciptakan manusia, manusia sudah punya tempat tinggal untuk hidup, manusia memiliki makanan untuk dimakan, manusia memiliki pekerjaan untuk dikerjakan. Dikatakan di ayatnya yang ke 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara-saudara, hanya dua jenis kelamin yang diciptakan oleh Allah. Kalau dia laki-laki, dia laki-laki. Kalau dia perempuan, dia perempuan. Lahir laki-laki, laki-laki. Lahir perempuan, perempuan. Tidak ada laki-laki yang lahir tapi jiwanya perempuan, atau perempuan lahir jiwanya laki-laki. Mengapa nanti tiba-tiba orang mengatakan ada yang demikian? Itu karena dosa. Kita terus membaca Alkitab, pasal per pasal, kita tahu apa yang terjadi. Kenapa manusia merasa, aku tubuhku laki-laki tapi sepertinya jiwaku jiwa perempuan? Itu karena dosa. Saudara-saudara harus berhati-hati. Firman Tuhan jelas mengatakan, laki-laki dan perempuan yang Tuhan ciptakan. Tidak lebih, tidak kurang. Hanya dua jenis. Oke? Jadi, kalau kamu laki-laki, kamu laki-laki. Kalau kamu perempuan, hiduplah sebagai perempuan. Jangan mengubah. Kemudian Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak dan berkuasa atas segala ciptaannya. Tuhan mau manusia semakin banyak di bumi karena memang dia menciptakan mereka untuk menjadi banyak dan menjadi anak-anaknya, memiliki hubungan yang begitu erat dengan dia. Pada masa itu, manusia yang diciptakan, nanti kita tahu namanya adalah Adam dan Hawa, bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa berbicara secara langsung dengan Tuhan. Oh, betapa indahnya pada masa itu, saudara-saudara. Di ayat 29-31, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Jadi makanan manusia pada mulanya adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Oke, bukan binatang. Manusia pada mulanya tidak memakan daging, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Begitu juga dengan para binatang. Dan kemudian dan jadilah demikian, maka Allah melihat segala yang jadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari. Karena selesai Allah menciptakan segala sesuatunya. Nah, saudara-saudara, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Allah untuk menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya termasuk kita manusia? 6 hari. 6 hari lamanya, 6 kali 24 jam. Bukan 6 kali berapa ribu tahun, bukan. 6 kali 24 jam saja. Karena kita tahu nanti hari ke-7 dia beristirahat, dan ini dijadikan model dari Sabat bagi kita, hari Sabat, di mana hari ke-7 atau satu hari di antara 7 hari kita jadikan hari beristirahat. Kalau itu 1 kali 1000 tahun, maka kita hanya beristirahat atau kita tidak akan pernah beristirahat. Oke, jadi saudara-saudara, di sini kita melihat Allah itu sangat berkuasa. Dia menciptakan segala sesuatunya dan kuasanya begitu luar biasa. Hanya dengan ucapan mulutnya segala sesuatu terjadi hanya dalam waktu 6 hari. Dan terlebih kasihnya kepada manusia dari awal dia tunjukkan, di mana dia ciptakan kita menurut gambar dan rupanya, dan segala sesuatu diberikannya kepada kita untuk kita pelihara dan kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Namun nanti kita akan membaca kembali pasal-pasal berikutnya apa yang terjadi setelah itu. Tapi di sini satu poin yang kita mungkin bisa ambil, apalagi pada masa sekarang ini, kita tahu corona masih begitu sangat bisa kita katakan berkuasa, membuat orang sangat khawatir, dan kita pun
saat ini berada di rumah saja. Kita tidak perlu khawatir terlalu besar sampai kita kehilangan iman kita, mempertanyakan kedaulatan Tuhan, mempertanyakan kuasa Tuhan. Tidak perlu. Kalau langit dan bumi segala isinya diciptakannya dari yang tidak ada menjadi ada hanya dengan perkataan firman-Nya, maka virus ini pun sebenarnya tidak ada masalahnya bagi dia. Dia hanya dengan mengatakan virus selesai. Cuma kita tahu bahwa Allah juga mengontrol segala sesuatunya, dan kita tahu bahwa ada kalanya dia mengizinkan hal-hal buruk terjadi supaya kita mengambil pelajaran daripadanya, dan kita juga bisa semakin dekat kepada Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Memperkuat iman kita di hadapan Tuhan, pakai waktu-waktu ini untuk lebih banyak membaca firman Tuhan, pakai waktu-waktu ini lebih banyak berdoa kepada Tuhan, bersekutu dengan Dia, semakin dekat dengan Dia, membangun iman kita semakin kuat di dalam Dia. Sehingga ketika virus ini atau masalah pandemik ini selesai, kita menjadi orang-orang Kristen yang lebih kuat di dalam Tuhan. Jangan banyak komplain, jangan banyak khawatir, percaya saja Tuhan pasti menolong kita dan Dia pasti akan menyelesaikan semuanya ini. Tapi kalaupun tidak, kalau kita pun harus mati dalam masa pandemik ini, tidak masalah juga, karena kita anak-anak Tuhan pasti bertemu dengan Dia di sorga muka dengan muka. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan saudara. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di hari-hari berikutnya ketika kita belajar Alkitab bersama. Tuhan memberkati.